sebaik mungkin. Jadi kayaknya ini waktu yang tepat untuk mencoba hal baru itu. Nora, tapi aku lihat kamu kayak detail banget ya. Udah kayak 50% atau lebih dari 50 sih, karena ini sebenarnya showcase-nya cukup intimate dan yang aku siapin atau persiapan aku sih lebih kayak ke ya udah kesehatan aku sendiri, terus vokal sama koreo, dan kebetulan beberapa koreonya juga udah ada, jadi tinggal ada perubahan-perubahan sedikit. Tapi ya aku insya Allah aku siap sih. Tadi kan dikatakan juga nanti ketika showcase nanti banyak sekali challenging, salah satunya ada beberapa atraksi yang bisa dibilang tuh mengerikan. Itu mungkin seperti apa nih Kak untuk kayak persiapannya dan juga latihannya seperti itu? Aku latihannya tuh beneran deg-degan banget sebenarnya, karena aku udah lama banget gak gimnastik. Karena dulu pas aku nyanyi kekuatan aku tuh dibantu karena aku olahraga dan gimnastik. Terus sekarang udah lama gak gimnastik, akhirnya aku balik lagi dan aku belajar ritmik juga. Akhirnya aku belajar ritmik gimnastik itu pertama kalinya, karena dulu aku cuma gimnastik, dan ternyata itu sangat membantu aku untuk atraksi nanti di atas panggung. Dan aku sangat mendedikasikan tubuh aku dan semua yang risky kayaknya untuk atraksi di atas panggung itu, karena aku akan pertama kali, for the very first time, aku melakukan atraksi itu di atas panggung dan untuk pertama kalinya even off stage. Jadi demi pertunjukan ini bisa menampilkan yang terbaik, aku belajar hal baru gitu. Apa sih maksudnya yang melatar belakangi sampai akhirnya kamu di usia yang masih muda ini kan mau melakukan live showcase tapi dengan adegan yang dibilang cukup berbahaya gitu? Apa emang dari pribadi kamu yang suka dengan tantangan gitu? Aku ngerasa aku suka sekali tantangan dari kecil, dan kalau misalkan pertunjukan ini, karena dari kecil mungkin dari konser dongeng 1, 2, 3, 4 tuh selalu ada sesuatu baru yang aku lakuin. Dan aku ngerasa kayak kalau aku pas masih kecil bisa melakukan hal yang ini, balet, terus pernah tap dance juga, terus gimnastik dan tari daerah dan lain-lain, itu semua pernah dilakukan di konser dongeng. Masa iya sih aku nggak offer atau menawarkan sesuatu yang baru dan lebih lagi daripada apa yang sudah pernah aku lakukan sebelumnya, apalagi untuk punya rezeki bisa punya panggung sendiri, itu kan kayaknya nggak datang bisa aja itu nggak datang 2 kali atau apa. Jadi aku pengen banget memanfaatkan panggung ini sebaik mungkin, dan skills yang sudah diberikan sama Allah tuh aku pengen manfaatkan sebaik mungkin. Jadi kayaknya ini waktu yang tepat untuk mencoba hal baru itu. Nora, tapi aku lihat kamu kayak detail banget ya. Se-perfeksionis apa dirimu ada di live showcase ini kira-kira? Aku kalau boleh jujur, aku dari kecil memang perfeksionis dan aku udah tahu aku maunya apa. Dan sekarang sih semakin besar kayaknya perfeksionis dan keinginan aku tuh cuma bisa direm karena kata mama papa sih yang kayak, Kak itu nggak bisa Kak, udah nggak bisa, ini tuh cuma showcase. Tapi aku tuh imajinasinya banyak. Terus mama papa yang selalu bilang, Kak tenang, kamu simpen ide-ide itu buat kalau misalkan someday kamu konser lagi. Jadi aku sangat detail sih untuk perihal baju juga dan lain-lain. Cuman aku sekarang lebih detail ke diri aku sendiri, kayak aku ngerasa udah cukup belum ya kemampuan aku untuk nanti ada di atas panggung. Kira-kira latihan aku udah cukup atau enggak ya, kira-kira stamina aku udah oke belum ya untuk di atas panggung. Jadi alhamdulillahnya lebih fokus sama apa yang emang harusnya aku fokusin gitu. Dan menurut mama sama papaku itu jauh lebih baik untuk bisa jadi orang yang terlalu detail daripada aku orang yang santai and let it flow gitu. Jadi kayaknya aku insya Allah cukup siap, insya Allah. Dia kan sempat mention bahwa kamu overthinkingan ya sejak udah besar ini ya, sampai ditenangin siapa selain keluarga gitu atau tim di sini yang kayak udah kok ini aman aja gitu atau gimana? Aku kalau overthinking pastinya tuh aku sendiri dulu, dan kalau ada apa-apa biasanya aku ceritanya ke orang tua aku atau enggak keluarga dongeng. Tapi aku tuh di sisi lain aku nggak suka ditenangin dengan kebohongan gitu loh, yang dibilang enggak kamu tenang aja ini aman, udah kamu tuh udah gini tenang, enggak. Jadi aku lebih baik setelah aku overthinkingnya itu harus hilang dengan apa yang aku lakuin. Misalkan aku ragu atau khawatir soal koreografi, ya udah aku harus latihan terus. Jadi aku nggak mau hilangnya tuh karena cuma di comfort sama kata-kata dari orang-orang sekitar aku, karena aku nggak tahu itu antara kebohongan atau ya emang mereka benar nenangin. Jadi daripada aku ngerasa overthinking yang nggak ada hasil, mending aku memacu diri aku karena alasan overthinking itu gitu. Berarti dance di
sini akan ada nanti? Ada banget. Sudah latihan berapa lama nanti dalam sehari? Lebih dari 5 jam atau gimana? Iya, sehari lebih dari 5 jam pastinya. Dan besok sih kita ada latihan vokal dulu, aku dari pagi. Terus abis dari pagi itu, dari siang aku lanjut sampai malam untuk latihan koreo gitu sih. Jadi ya gitu. Laura, ini mungkin bisa dibilang untuk showcase kamu kali ini itu salah satu menutup ituan kamu gak sih, vakum kamu dari dunia acting. Kabarnya katanya kamu untuk 3 tahun ke depan nanti akan fokus untuk bernyanyi. Sebenarnya karena dulu, bukan dulu sih, aku sebenarnya nggak ngetargetin 3 tahun ke depan aku fokus di nyanyi. Karena balik lagi kalau di dunia entertain itu kan rezeki tuh kayak oke, kalau lagi ada, kalau bisa diambil kenapa nggak diambil gitu. Tapi di sisi lain aku juga yakin rezeki itu nggak bakal ketukar. Dan untuk saat ini aku yakin dan aku lagi mau fokus lagi balik lagi ke dunia nyanyi aku. Karena ingat aja dari awal tuh aku ada di dunia entertain sebagai penyanyi, dan itu yang bikin aku akhirnya mau terjun ke dunia entertain ya karena aku suka musik, aku suka nyanyi, dan nyanyi adalah bagian dari aku. Dan kebetulan waktu itu ternyata aku balik lagi karena musika kan ada acting juga, ternyata skills acting aku bisa digunakan di series. Tapi kayaknya untuk saat ini aku belum melihat diri aku syuting series atau film lagi, karena aku melihat diri aku di atas panggung terus. Tapi bayang-bayang nama mama yang seorang diva gitu masih melekat nggak sih di Naura dari netizen yang anak seorang diva pasti gampang dengan segala macamnya gitu? Menurut aku nggak akan ada habisnya orang memikir kayak gitu, mikir kalau aku itu anak mama, anak artis, terus lebih mudah untuk mendapatkan ini semua. Tapi satu hal yang aku yakin, talenta yang diberikan Allah ini bukan semata-mata karena ya udah karena mama artis, terus kesempatan yang aku punya sekarang juga direstuin sama Allah bukan karena aku nggak usaha juga gitu. Tapi kalau aku ngebantah kata-kata itu rasanya kayak salah banget buat aku. Jadi menurut aku ya terserah orang mau ngomong apa, dan aku nggak harus bikin semua orang tahu kalau aku usahanya sebesar apa untuk bisa ada di sini. Toh aku tahu apa yang aku kejar, dan aku tahu mimpi dan niat aku dari kecil apa, dan aku memulai ini semua karena cinta. Jadi aku nggak mungkin berhenti cuman karena judgement orang yang bukan atas dasar cinta. Dan aku yakin pemberian ini tuh luar biasa, dan ini udah bagian dari takdir hidup aku juga. Kebetulan aku bersyukur banget bisa lahir dari Mama Nola, mama aku yang dulunya AB3, terus papa juga yang sangat mengerti dunia entertain. Jadi aku ngerasa lebih privilege ketika mereka ngerti cara kerja dunia entertain itu seperti apa. Dan aku melihat mama aku sangat mendedikasikan waktu dan karirnya buat aku. Kayak sekarang dia lebih fokus ngurusin aku daripada di atas panggung. Jadi hal terbaik yang setidaknya bisa aku lakuin adalah melakukan atau melanjutkan perjalanan yang selama ini sudah dia tulis gitu. Jadi nggak ada salahnya juga untuk aku bisa ada di dunia entertain yang sama seperti dia. Goals apa sih yang masih ingin dikejar sama Naura? Apalagi kan sekarang masih muda gitu kan, masih panjang gitu jalan di dunia entertain gitu. Aku pengen banget bisa menjadi penyanyi yang selalu dikenal karena karyanya dan karena mungkin kebaikan-kebaikan yang bisa aku berikan lewat lagu-lagu aku, jadi bisa menjadi pengaruh baik juga. Dan semoga karya-karya aku bisa menjadi karya yang everlasting juga, karena rasanya lebih sulit untuk mempertahankan sesuatu daripada bikin one hit atau bikin kayak oke, ini harus disukain sama banyak orang, enggak. Tapi ternyata lebih susah untuk mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan selama ini juga. Jadi itu mimpi aku sih, aku bisa terus sayang sama pekerjaan aku bisa terus sayang sama apa yang sudah dituliskan buat aku juga. Jadi kalau misalkan di luar dunia entertain, aku sebenarnya nanti kalau udah sukses terus duitnya udah countless, aku pengen bikin sekolah. 3 menit lagi ya, kenapa mau bikin sekolah? Karena kebetulan dari lagu-lagu aku itu banyak sekali lagu-lagu aku yang dari album dongeng atau album-album aku kecil tuh membuka mata aku banget bahwa ternyata nggak semua orang punya kesempatan yang sama kayak aku, tapi kita semua punya kesempatan yang sama untuk bermimpi. Dan aku merasa egois atau sedih kalau aku tidak berusaha untuk memadai teman-teman yang nggak sama kayak aku. Jadi aku tahu beberapa daerah di Indonesia masih belum mendapatkan, daerahnya tuh areanya tuh nggak, pendidikan tidak menjangkau ke sana. Jadi aku pengen banget bikin sekolah yang gratis, yang aku pengen jadi gurunya juga. Jadi kalau kayak film Matilda tuh kayak Miss Honey-nya gitu, biar karena aku percaya masa depan tuh ada di tangan generasi aku dan generasi yang ada setelah aku gitu. Jadi itu sih yang pengen aku lakuin.
Tapi di dalam prosesnya mungkin apa yang paling kamu cintai? Karena kan pasti nggak gampang ya untuk sampai ada di titik ini, sampai punya cita untuk pengen bikin sekolah untuk anak-anak di Indonesia. Karena mungkin dari lagu-lagu aku punya banyak banget fans anak-anak. Kayak dari kecil aku selalu terpapar dengan punya penggemar yang masih anak kecil. Terus aku juga punya adik. Jadi aku benar-benar ngerasa kayak aku suka anak kecil dan aku punya banyak harapan banget ketika aku ngelihat mereka. Karena di umur yang sekarang aku ngelihat fans-fans aku yang masih kecil juga, aku suka kayak merasa ya Allah itu tuh kayak reflection diri aku banget. Dan mimpi itu kan gratis dan gak ada batasnya, tapi kalau misalkan reality ngebatasin itu semua, aku sedih. Mungkin dari hal-hal besar yang ingin diraih pasti kan ada dari hal kecil dulu ya. Nah mungkin apa yang kayak sebenarnya tuh kayaknya kecil tapi itu tuh sungguh berarti gitu.